Polisi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi Digital. Kini total sudah 16 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari 16 tersangka, 11 orang diantaranya merupakan oknum pegawai Komdigi, sementara 5 lainnya ialah warga sipil. Ke-11 pegawai itu seharusnya bertanggung jawab untuk mengecek dan memblokir situs-situs judi online. Namun, mereka diduga menyalahgunakan wewenang dan justru melakukan pembinaan terhadap situs-situs tersebut sehingga tidak terblokir. Selain itu, oknum pegawai Komdigi juga mempekerjakan operator dan menyewa ruko sebagai tempat bekerja. Mereka diduga memperoleh keuntungan sebesar 8,5 juta rupiah per situs. Sedangkan para tersangka mengaku menjaga 1.000 situs judi online. Itu artinya keuntungan yang diterima mencapai 8,5 miliar rupiah. Sebelumnya, Polda Metro Jaya sempat menggeledah sejumlah ruangan di beberapa lantai Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari penggeledahan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya laptop, komputer, dan dokumen milik tersangka. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pihaknya telah menonaktifkan 11 pegawai Komdigi yang diduga terlibat sebagai langkah awal bersih-bersih jajaran di Kementerian Komdigi dalam melawan dan memberantas judi online. Lantas, mengapa keterlibatan oknum pegawai Komdigi ini baru terendus? Dan apa langkah pemerintah untuk menunjukkan transparansinya kepada publik dalam upaya pemblokiran situs online? Tim TV One mengabarkan. Ya, dan untuk membahas mengenai judi online di Kementerian Komunikasi Digital, ini pemirsa kami ajak Anda bergabung bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Sudah hadir ada Prof. Henry Subiakto, mantan staf ahli Menkominfo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Ini menarik nih, sama Prof. Henry kita ingin dalami. Waktu di Kominfo ini seperti apa di dalamnya? Selain juga Prof. Henry, kami juga sudah tersambung melalui sambungan virtual. Ada Mas Abraham Srijaya, selaku anggota dari Komisi 1 DPR RI. Selamat pagi, Mas Abraham. Selamat pagi, Mas Abraham. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi, Mas Abraham. Tapi izin saya mau ke Prof. Henry terlebih dahulu. Karena kita mau dengar dari Prof. Henry, ceritanya waktu di Kementerian masih Kominfo ya Prof ya. Sebetulnya di dalamnya seperti apa? Kenapa ini bisa terjadi? Apakah mungkin juga dulu sempat terindus begitu hal-hal seperti ini di Kominfo? Sebenarnya begini, ini kan tanggung jawab yang dilakukan oleh kelompok yang sekarang pada ditangkap ya. Tim yang ditangkap itu sebenarnya dia tidak hanya judi loh ya. Dia itu pekerjaannya bukan hanya untuk mendownload atau take down, menghilangkan, menepis judi, bukan hanya itu. Tapi juga termasuk terkait dengan konten-konten yang melanggar perundang-undangan yang lain. Misalnya hoax politik. Itu juga kita bisa tanya, apakah semuanya udah di take down? Jangan-jangan yang di take down adalah hal-hal yang berseberangan dengan pemerintah, yang tidak di take down. Itu kan juga bisa. Karena ketika kemudian persoalan judi ini muncul, maka pertanyaannya adalah, lah gimana dengan yang lain-lain? Kewajiban yang lain, karena kewajibannya itu pemerintah dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 itu, pemerintah tuh wajib mencegah peredaran informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Betul. Iya. Jadi yang melanggar undang-undang kan judi, itu pasti. Ya, pasti. Betul. Tapi kan juga yang menyebarkan hoax, yang provokasi kan juga. Tapi Prof begini, judi ini kan juga sangat-sangat masif, udah sangat-sangat mengakar banget, susah banget untuk dibasmi begitu ya. Tapi paling tidak apa sebenarnya seharusnya dilakukan saat ini? Pertama memang harus bisa dulu nih, harus punya kemampuan dan kemudian ada kemauan untuk men-take down itu. Sebenarnya tidak semuanya bisa di-take down, ya judi itu. Kenapa? Kalaupun di-take down, katakanlah begitu, dia bisa aja muncul lagi karena dia belum tentu ada di Indonesia. Atau karena servernya yang belum dibasmi. Kalau servernya memang sebagian besar ada di luar negeri. Itu yang jadi problema juga. Jadi Kementerian Komdigi sekarang salah satu yang harus dikerjakan adalah mengubah peraturan pemerintah
tahun 71, tahun 2019 yang memperbolehkan server itu di luar negeri untuk server-server perusahaan atau privat, PSE privat istilahnya, penyelenggara sistem elektronik privat. Itu berarti apa? Judi online, kemudian game-game online yang disinyalir dekat-dekat dengan judi, ataupun juga platform-platform yang mendukung mempromosikan judi. Yang mempromosikan judi kan tidak lewat situs-situs judi, tapi lewat Twitter, kan begitu, lewat X, lewat Instagram, lewat TikTok dan sebagainya. Lah kalau semua seperti itu, pemerintah atau negara kita tidak mampu untuk membuka data-data dan tidak mampu untuk mencari alat bukti, karena alat buktinya ada di server yang ada di luar negeri, gimana polisi mau nangkap? Oke, masih sulit ya, Prof. Masih sulit. Dan kemudian selain itu, di negara-negara itu judi itu sah, boleh. Oke, ini PR-PR yang kemudian harus segera dibahas, kemudian dari ditindaklanjuti. Yang menarik kemarin juga anggota DPR RI, tepatnya di Komisi 1, ini menggelar rapat perdananya bersama dengan Kementerian Komunikasi Digital. Kita langsung menuju ke Mas Abraham. Mas Abraham, hasil rapat perdana kemarin apa sebetulnya? Ada nggak hasil yang kemudian menjadi rekomendasi dari Komisi 1 DPR RI? Iya, jadi begini, sebelumnya saya sampaikan bahwa kami di Komisi 1, pertama kami mendukung kebijakan Bapak Prabowo dalam memberantas judi online. Lalu sekaligus kami juga kemarin di rapat tersebut disampaikan oleh Bu Menteri bahwa Bu Menteri mendukung penuh apa yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia, bahkan memberikan instruksi ke dalam secara tertulis bahwa seluruh pegawai Komdigi harus membantu pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan terkait dengan adanya judi online ini. Nah, sebelum saya masuk ke dalam kesimpulan, kemarin memang sekaligus tadi saya ada mau menanggapi sedikit apa yang dikatakan Prof. Henry Subiakto. Nah, saya melihat dari pertemuan kemarin dengan Bu Menteri, saya bertanya kepada Dirjen Aptika, memang kelihatannya ada problem di lingkungan Kemenkominfo ya. Saya nggak bilang Komdigi karena Komdigi zamannya Bu Mutia, saya kan bilang Kominfo sebelum Komdigi. Itu bukan hanya dalam aturannya, Prof. Karena memang betul dalam Undang-Undang ITE itu disebutkan dapat di take down atau pemutusan akses oleh pemerintah. Namun aturan turunannya ini sepertinya menurut saya Kominfo pada waktu itu tidak memahami formilnya seperti apa. Karena apa? Karena saya mencoba untuk menanyakan, tidak ada jawaban yang real. Karena seharusnya formilnya itu diatur bukan di PP 71 2019 maupun UU 5 2020, tapi adanya di Permen Kominfo 19 tahun 2014. Pasal 10 sampai 17. Nah, ini yang tidak pernah dilaksanakan. Bahkan sudah outdated, harusnya diperbarui. Nah, untuk yang PP 71 tadi itu terkait dengan PSE. Sedangkan Permen Kominfo-nya saya lupa. Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 itu barusan yang PSE dalam ruang lingkup privat. Nah, problemnya adalah dalam Kementerian Kominfo zamannya Johnny G. Plate dan zamannya siapa Budi Ari ini secara formilnya selalu berubah-ubah terkait pemblokiran ini. Jadi yang lebih fatalnya yang di Kominfo yang terakhir ini. Kenapa? Kok bisa ada orang sipil? Berarti ada kebocoran data. Bayangkan yang ngumpulin situsnya Kominfo dikirim ke sipil. Terus sipil yang melakukan validasi. Ini yang saya baca di internet ya. Saya baca dari press rilisnya Polda Metro bahwa ada seorang sipil yang bahkan tidak lulus ya, kalau nggak salah tidak lulus kualifikasi, memiliki kewenangan penuh untuk memblokir situs. Punya akses buka tutup blokir situs judi online begitu, Mas Abraham? Kenapa? Punya akses untuk kemudian buka tutup situs judi online, sosok tersangka punya tersebut kewenangan untuk memblokir. Ini saya bacakan ya. Saya tadi nanti pokoknya intinya begini. Intinya tadi saya baca di berita bahwa ada satu orang inisial AK
memiliki kewenangan untuk memblokir, padahal orang ini seharusnya tidak lulus atau bagaimana itu dalam kualifikasi untuk menjadi staf ahli kementerian. Ya kurang lebih seperti itu menurut saya yang menjadi sesuatu yang fatal. Dan memang kemarin pada waktu RDP disampaikan bahwa ini karena ini dalam penyidikan, pihak Komdigi akan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk dilakukan penyidikan terlebih dahulu. Karena saya lumayan yakin Bu Mutia pun belum. Mas Abraham ini mau menggarisbawahi mengenai pengawasan ya, pengawasan ini yang sangat-sangat minim, tidak adanya pengawasan begitu Mas Abraham? Dan pengawasan yang minim, tidak ada pengawasan. Karena begini, sama sekali menurut saya ya, soalnya gini, begitu kita menyatakan ada hak seseorang yang dicabut, seperti kita memblokir rekening bank ya. Kalau kita memblokir rekening bank itu di polisian harus melalui mekanisme gelar perkara. Dalam tahap penyidikan, harus ada upaya paksa, barusan bisa diblokir. Itu pun kalau kita salah, itu bisa dilakukan upaya hukum. Nah kalau di Kominfo, nah prosesnya seperti apa? Apakah kita bisa blokir rekening seenak-enaknya? Habis itu kalau misalnya kesalahan, siapa yang mengawasi? Pertanggungjawabannya seperti apa? Ini saya rasa ini kan apa yang dilakukan ini secara absolut, ya kan? Terus pertanyaannya, kalau ada 1 juta website situs yang diblokir, siapa yang tahu 1 juta situs itu isinya judi online atau bukan? Apakah yang diblokir itu situs-situs asal-asalan? Kita kan nggak tahu. Jadi kita nggak bisa ngeklaim, oh ya ini 1 juta situs, 500.000 situs. Bukan masalah banyaknya situsnya, tapi isi kontennya itu apakah betul mengandung judi online, pornografi dan lain-lain yang melanggar ketentuan hukum. Baik, oke. Itu dari Mas Abraham, tidak ada pengawasan, kenapa bisa kok sipil kemudian punya akses buka tutup situs judi online. Mungkin dijawab saya jeda ya Prof. Henry, ditahan dulu. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog kita. Pertanyaan tadi banyak sekali disampaikan oleh Mas Abraham untuk Prof. Henry. Tidak ada pengawasan. Kemudian bagaimana bisa ini sipil kemudian megang kendali buka tutup situs judi online. Sebetulnya siapa yang harus bertanggung jawab, Prof? Ya kalau dari undang-undangnya kan pemerintah wajib, kan begitu kan? Wajib itu berarti pemerintah itu siapa? Pemerintahnya siapa nih? Presiden, kemudian menteri, kan begitu kan? Harusnya menteri. Nah, menteri ketika kemudian diamanahkan oleh undang-undang wajib untuk mencegah, maka harusnya itu memang ada mekanisme yang kuat. Apakah itu ada yang senior di situ atau dirjen, kemudian direkturnya itu harus betul-betul tanggung jawab di situ ya, mengawasi day to day dan time by the time gitu ya, waktu per waktu. Tapi ternyata kan tidak, ini kan ribuan, bahkan yang harus ditepis itu kan ribuan, yang harus diteliti ribuan, pakai mesin crawling, pakai mesin, kemudian mesin-mesin itu menunjukkan mana yang judi, mana yang tidak. Nah lalu kemudian diawasi satu persatu, ini judi atau benar, dicek satu persatu kan begitu. Kemudian ketika benar-benar dianggap judi, baru di take down. Kan tapi begitu. Itu siapa yang bisa mengawasi nih? Ya itu kan tim, makanya sebenarnya ini harusnya, karena ini adalah amanah undang-undang dan ini adalah masa depan anak cucu kita. Karena kalau yang namanya, ini kan bukan hanya judi loh ya, sekali lagi, yang diteliti ini bukan hanya judi, tapi yang termasuk pornografi, termasuk yang bisa merusak moralitas orang, bisa merusak katakanlah kemarahan kepada negara dan sebagainya. Ini kan dipasrahkan pada mereka, harusnya ini minimal direktur tuh tanggung jawab, direktur atau dirjen harus tanggung jawab, ada orang-orang senior yang harus day to day ikut bersama di situ. Nah, artinya begini, Prof. Missing link-nya di mana? Karena kan seharusnya memang tupoksinya seperti itu, tapi ternyata tidak ada. Inilah kemudian mungkin ini adalah sebuah lembaga yang harusnya sangat besar, tanggung jawab, memiliki tanggung jawab pada bangsa dan negara sangat besar, tapi dipasrahkan pada anak-anak muda yang tadi yang orang nggak lulus saja bisa kemudian bisa direkrut, jumlahnya mungkin ya puluhan, bahkan mungkin sekitar 100-an ya. Kalau dulu cuma puluhan di lantai 8, sekarang bisa sampai punya kantor sendiri kan begitu, itu kan aneh. Karena apa? Nggak ada pengawasan. Makanya ini memang benar kalau misalnya sekarang ditanyakan kepada menterinya, kenapa kok sampai hal yang kemarin yang masih Menkominfo berarti ya? Ya iyalah, kenapa hal yang sangat penting seperti ini, amanah undang-undang seperti ini, dan memiliki katakanlah iming-iming ya, godaan-godaan uang yang sangat besar, karena ada yang bilang per situs itu 8,5 juta, ada yang mengatakan lebih, padahal di situ ada ribuan situs. Ya,
orang bandar yang punya 5.000 situs misalnya begitu. Tolong jangan diblokir 1 bulan, tak kasih 5 juta. Ya luar biasa pendapatannya. Itu 5 juta kali 5.000 per bulan. Itu kan sebuah iming-iming yang sangat besar. Nah ini harusnya ketika tahu kondisi seperti ini, itu pimpinan-pimpinan Kominfo itu aware. Maka harus dibentuk sebuah apa ini katakanlah pengawasan yang ketat. Satgas pengawasan. Dulu zaman saya masih dilibatkan dalam tim seperti ini, saya pernah dilibatkan. Waktu itu belum begitu marak judi online dan judi belum kelihatan katakanlah bersentuhan dengan game. Sekarang itu kan judi sama game itu kan sulit dibedakan. Gitu kan? Sulit sekali dibedakan. Itu orang mengatakan ini judi, orang yang mengatakan ini game karena ini bukan taruhan uang. Apalagi anak-anak kecil ya, gampang banget dengan mudah begitu ya ikut. Dan di dalam peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 yang dibuat tahun Januari 2024 itu memang simulasi judi itu boleh dalam game untuk usia-usia di atas 18 tahun. Jadi kalau ada orang membuat game untuk simulasi judi, dia didaftarkan sebagai game, tapi itu simulasi judi. Nah, yang dilarang itu kan, yang larang apa itu judi atau tidak, itu kan adanya di KUHP. KUHP buatannya adalah buatan Wetboek van Strafrecht, itu kan belum ada seperti ini kan begitu. Jadi ini yang benar-benar ada missing link dalam regulasi juga. Kadang-kadang polisi sama orang yang ahli di Kementerian Kominfo bisa beda menerjemahkan Prof, singkat ini judi saja. atau tidak. Optimis bisa bumi hanguskan ini judi online? Semangatnya harus, tapi apakah nanti akan bisa tuntas? Mohon maaf, saya pesimis. Karena kecuali ada perubahan-perubahan dan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kementerian maupun juga pemerintah ini secara serius. Itu kuncinya, dan nanti saya sampaikan apa kuncinya. Itu kuncinya dari Prof. Henry. Sekarang saya mau ke Mas Abraham. Mas Abraham, singkat saja, ini apa kemudian yang menjadi catatan bagi Kementerian Komdigi yang baru ke depannya untuk memberantas masalah judi online ini, Mas Abraham? Saya boleh sampaikan sebelumnya nggak, supaya nanti nggak jadi fitnah ini apa yang saya sampaikan, ini sesuai yang saya singkat saja Mas. Boleh. Jadi terkait yang di berita, saya membaca di beritainilah.com ini Dirkrimum kita yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang bernama AK yang dimana dia mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif, namun tidak berhasil, tidak lulus, tapi dia dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website judi online. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini seharusnya kan tidak boleh ada orang sipil yang melakukan ini. Lalu juga saya ingin menyampaikan bahwa dalam portal aduan instansi antar dari kepolisian dan Komdigi ini harusnya dalam portal tersebut, apabila sudah ada laporan dari instansi Kepolisian Republik Indonesia, tidak perlu diverifikasi lagi, harusnya bisa langsung diblokir oleh pihak Komdigi. Nah, tentunya semua kekurangan-kekurangan termasuk website yang sudah diretas kemarin, sudah saya sampaikan juga kepada Bu Menteri dan lain-lain, itu menjadi catatan khusus dan saya berharap bisa diperbaiki. Sekaligus saya agak berbeda dengan Prof. Henry, saya optimis ini bisa selesai karena saya lihat dengan di kepemimpinan Bapak Kapoldanya, Bapak Karyoto, Dirkrimumnya Bang Wira dan Kasubditnya Bang Rovan, saya rasa ini akan selesai karena saya yakin mereka ini orang yang betul-betul kompeten dan orang-orang yang betul-betul berani untuk menyelesaikan sampai ke akarnya. Baik, Mas Abraham, terima kasih. Optimis akan dibumi hanguskan ini judi online ya. Terima kasih juga Prof. Henry. Kita harapkan hal yang sama ya. Semoga saja tidak ada lagi judi online.